Halo para generasi pembelajar, pada video ini kita akan belajar tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Pemerintahan Bataaf yang dipimpin oleh Johnson secara resmi berakhir pada tahun 1811 dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang. Perjanjian ini mengatur penyerahan Pulau Jawa dari Bataaf kepada Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di Tanah Jawa. Pusat pemerintahan Inggris di Jawa berkedudukan di Batavia. Pada masa pemerintahannya, Raffles menerapkan beberapa kebijakan di ekonomi, antara lain pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Raffles juga menerapkan penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, dan Raffles juga meletakkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem sewa tanah? Kebijakan sewa tanah tidak terlepas dari pandangan Raffles bahwa tanah adalah faktor produksi. Pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak tanah yang diolahnya. Lalu, pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Untuk persawahan kelas 1, petani harus membayar sebesar 50% dari hasil panen, kelas 2 40%, dan persawahan kelas 3 harus membayar 33% dari hasil panen. Sementara untuk tanah tegalan kelas 1, petani harus membayar sebesar 40% dari hasil panen, kelas 2 30%, dan kelas 3 membayar 25% dari hasil panen. Sayangnya, strategi ini tidak berjalan lancar. Kegagalan sistem sewa tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebab pertama, karena rakyat Indonesia belum terbiasa menggunakan uang. Pada waktu itu, sebagian masyarakat masih bertransaksi dengan sistem barter. Yang kedua, karena belum ada kepastian hukum atas tanah. Pembayaran sewa didasarkan pada klasifikasi tanah. Maka, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan klasifikasi tanah yang disewa petani. Jika belum jelas, maka pembayaran tanah juga tertunda. Selanjutnya, pengawasan yang kurang menyebabkan sistem sewa tanah tidak berjalan efektif. Cakupan wilayah yang luas dan jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan banyak wilayah yang lolos dari pengawasan. Selain itu, dalam mengatur rakyat, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Sebab terakhir adalah karena singkatnya masa pemerintahan Raffles, sehingga program-program kebijakan yang ia canangkan tidak bisa berjalan secara optimal. Terlepas dari dunia politik, Raffles adalah seorang ilmuwan. Ia sangat tertarik pada botani atau tumbuhan, sehingga ia membangun kebun raya Bogor. Padma raksasa atau yang sering disebut Rafflesia arnoldi ditemukan pertama kali pada tahun 1818 oleh Dr. Arnold. Dr. Arnold pada waktu itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin oleh Raffles. Jadi, penamaan bunga Rafflesia arnoldi didasarkan pada gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga. Raffles juga sangat tertarik pada sastra dan budaya masyarakat Jawa. Raffles menulis buku yang berjudul The History of Java. Buku ini berisi tentang keadaan penduduk Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, juga bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Akhir masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan ditandatangainya Konvensi London antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814. Salah satu isi Konvensi London mengatur tentang pengembalian tanah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1816, Raffles harus meninggalkan Pulau Jawa dan sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Inggris.
Demikianlah materi kita untuk hari ini. So, thank you.